Halo teman-teman semua, tahu nggak bahwa di Surabaya itu terdapat jejak tokoh penyebaran Islam yang telah menjadi ikon kebanggaan warga Surabaya. Nah, namanya adalah Sunan Bungkul. Lantas bagaimana kisahnya? Berikut akan dipandu oleh rekan saya Muhammad Husnul Abid. Halo teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini. Bersama saya Muhammad Husnul Abid yang akan memandu kalian terkait jejak penyebaran Islam yang ada di kota Surabaya. Bungkul, nama ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya warga Surabaya. Nama Bungkul sering dikaitkan dengan sebuah taman yang berada di Jalan Darmo, kota Surabaya, yang sangat ikonik bagi warga Surabaya dan cukup menyimpan banyak sekali sejarah. Tempat yang berdiameter kurang lebih 900 meter persegi ini memiliki area yang cukup rindang dan sunyi. Karena hal tersebut, makam dan taman ini dijadikan sebagai cagar budaya bagi warga Surabaya. Sebelum memasuki kawasan makam, terdapat sentra kuliner yang ada di sekitar gapura makam. Gapura makam sebagai pintu masuk peziarah untuk menuju makam Mbah Bungkul. Selanjutnya, terdapat tempat teduh yang dinaungi oleh pohon beringin besar. Tak jauh dari sana, terdapat gerbang Paduraksa ala Majapahit berwarna hijau yang membatasi bagian luar dan bagian tengah makam. Setelah memasuki makam, di sebelah kiri terdapat makam seorang ulama yang berasal dari Sidoresmo, Surabaya. Beliau adalah Sayyid Iskandar Basyaiban, atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Kendar Basyaiban, sesepuh kampung santri tertua di Deresmo, Surabaya. Di situ juga terdapat sebuah surau yang dahulunya berornamen Jawa kuno yang sekarang sudah direnovasi oleh pemerintah kota Surabaya menjadi sebuah masjid. Konon surau itu dibuat oleh Sunan Bungkul bersama Sunan Ampel. Di depan surau, di bawah pohon besar, terdapat beberapa kendi dan sumur peninggalan oleh Sunan Bungkul yang dibuat bersama Sunan Ampel. Sumur tersebut mampu mengeluarkan air yang sejuk dan bening. Dipercaya, air tersebut memiliki banyak kelebihan sehingga pengunjung dapat mengambil air tersebut untuk diminum dan dibawa pulang. Di sebelah kiri surau, terdapat beberapa makam yang berjejeran tanpa atap dan ditutupi oleh kain putih. Setelah itu, pengunjung akan memasuki area makam yang berisi makam Sunan Bungkul yang dihiasi oleh keramik. Terdapat gapura yang memisahkan bagian tengah dan bagian dalam makam. Setelah gapura, pengunjung akan memasuki kuncup makam di bawah pohon-pohon besar. Setelah itu, barulah pengunjung akan memasuki makam yang dihiasi oleh lantai keramik. Itulah makam Mbah Bungkul. Di antara makam-makam yang berjejeran, hanya makam Mbah Bungkul lah yang terlihat lebih besar. Kisah tentang Mbah Bungkul hanyalah cerita-cerita rakyat yang beredar di masyarakat dan diperkuat oleh cerita-cerita orang terdahulu serta catatan-catatan tua. Mbah Bungkul adalah seorang empu yang sangat sakti, pengrajin pusaka dan tumenggung pada zaman kerajaan Majapahit dalam kepemimpinan Raja Brawijaya kelima pada abad ke-15. Beliau memiliki nama asli Ki Ageng Supo yang kemudian mendapat hidayah dan beliau pun akhirnya masuk Islam pada tahun 1400 hingga 1480 dan mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin atau yang lebih dikenal Syekh Mahmudin. Namun ada sumber lainnya mengatakan bahwa Ki Ageng Supo ini adalah seorang pendakwa yang berasal dari Persia. Pada tahun 1300, beliau ditugaskan untuk menemani putra mahkota menuju ke Tuban untuk berguru kepada Sunan Bejagung. Karena putra mahkota tidak terlalu menyukai tahta kerajaan dan lebih menyukai pelajaran agama, putra mahkota pun menetap dan menikah di Tuban hingga beliau wafat. Setelah wafat, Raden Supo pun kembali ke Majapahit. Selama perjalanan, beliau terus-menerus berdakwah hingga memiliki banyak murid sampai di daerah Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di Majapahit,
Beliau menetap di sebuah desa yang sebelumnya adalah sebuah alas atau hutan yang beliau beri nama Bungkul. Kata Bungkul sendiri berasal dari sandal terompa yang beliau gunakan, yang di ujung sandal tersebut terdapat bundaran seperti bungkul. Maka dari itu Syekh Mamuddin ini lebih dikenal sebagai Mbah Bungkul. Kata Bungkul ini juga terdapat di dalam kitab-kitab kuno, salah satunya di kitab Babat Ngampel. Setelah singgah dan membangun desa, Mbah Bungkul kemudian bertemu dengan Sunan Ampel yang sedang singgah di sana dari perjalanannya menuju Kalimas Ngampel Denta. Sekarang, desa Bungkul sudah tidak ada lagi. Namun, konon katanya dahulu desa Bungkul pernah terdapat pada peta kota Surabaya di tahun 1800-an. Makna yang bisa kita ambil dari kisah Mbah Bungkul ini, jika kita menanam kebaikan dimanapun kita berada, maka kitalah yang akan menuai kebaikan tersebut. Ibarat mahfudot, man yazro yahsud. Barang siapa yang memanen, pasti akan menuai. Saya, Muhammad Sularbib, melaporkan langsung dari makam Mbah Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Bagaimana teman-teman semua? Sudah tahu kan kisah dari Sunan Bungkul? Nah, itulah kisah dari Sunan Bungkul, salah satu sosok penyebaran Islam di Surabaya. Semoga kisah tersebut dapat menambah wawasan kita serta keimanan kita. Saya Martun Hairiyah pamit undur diri dan terima kasih.